Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak pada kita hari ini, hingga kita bisa berkumpul memenuhi undangan kami dalam acara wirid bulanan silaturahmi alumni Pondok Pesantren Islamiyah Pintu Padang Siunggam. Udah lama tertunda-tunda, alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan. Untuk tidak mempanjang muqaddimah, di sini mungkin kita tidak banyak tahu bahwasanya Pondok Pesantren Islamiyah Pintu Padang yang ada di Siunggam itu didirikan oleh Haji Ismail Daulay, di mana Haji Ismail Daulay ini sebetulnya dua dia, cucunya digelar juga setelah naik haji jadi Haji Ismail Daulay. Jadi untuk penyebutan pendiri kita buat Tuan Syekh. Tuan Syekh Haji Ismail Daulay ini lahir pada tahun 1873 di Desa Hasona. Berumur 10 tahun, yaitu 1883 beliau memasuki sekolah yang masa itu disebut Vervloekskolia, masih sekolah Belanda. Beliau tamat pada tahun 1889. Tapi dia setelah tamat dari, kalau sekarang SD itu ya, setelah tamat dia menganggur sampai 16 tahun lamanya. Tapi karena gejolak di dalam hatinya untuk menuntut ilmu begitu tinggi, akhirnya Tuan Syekh Haji Ismail Daulay melanjutkan pendidikan ke Arab Saudi. Di sana dia menuntut ilmu tuh selama 7 tahun. Dia pulang ke negeri tercinta itu di tahun 1906. Jadi ini perlu dicatat, sejarah Pondok Pesantren Islamiyah Pintu Padang itu begitu tua sebenarnya. Di tahun 1906 beliau kembali ke kampung halamannya di Desa Hasona. Dan di tahun 1908 almarhum Tuan Syekh Haji Ismail Daulay memulai mengajar di Desa Pintu Padang Siunggam di tahun 1908 tadi. Itulah yang menjadi cikal bakal Pondok Pesantren Islamiyah Pintu Padang, yang hari ini kita berkumpul di sini karena kecintaan kita terhadap Pondok Pesantren Islamiyah Pintu Padang. Mudah-mudahan keberkahan dari guru-guru kita ini selalu mengalir untuk kita. Begitu pengantar dari saya. Di sini ada Abang Pasol Harahap dari Siunggam. Saya harap menambah kata sambutan sedikit, baru nanti kita lanjutkan dengan dari sesepuh kita, Opung Haji Salamuddin Harahap, Ketua Persatuan Mubalik Kota Dumai, alumni Pesantren Pintu Padang Siunggam. Jadi untuk acara kedua kami persilakan kepada Abang Anda Pasol Harahap untuk memberikan sedikit kata sambutan. Kepada Abang Anda kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan Tuhan Tanah Markuasai nama lehen pada masa sadarion kesehatan. Dohot kesempatan bagi kita sudah perkumpulan alumni Pondok Pesantren Islamiyah Pintu Padang. Jadi di sana tong dongata lagi di perjalanan menuju Dumeon. Jadi apa nanggi saya dapat kabar Pope Uhairima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang atas kata sambutannya. Untuk acara yang ketiga, kami harapkan kepada sesepuh kami Opung Anda Haji Salamuddin Harahap agar bernostalgia sejenak tentang pondok yang kita rindukan, Pondok Islamiyah Pintu Padang. Kepada opung kami persilakan dengan segala hormat. Bismillah. Maaf Bu. Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sigari asudengkan martarombuhi tetuk sada persada adok kahanggini ba adong morani ba adong anak buru ni ba bahkan pisang raut ni ba pe adong taiben on de pita mersuo mudi paginjang waktu nagut gop de mardalanan de pantai koneng de pantai marina halo natabuan na mari di lauti ba pe halo. Jadi ada satu ungkapan Jenderal Sudirman, kalau ingin kita menang hendaklah menjadi orang yang kuat. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat, hendaklah kita bersatu. Kalau ingin kita bersatu, mestilah kita bersilaturahmi. Ini sudah kita amalkan sekarang ini barangkali ya. Inilah kunci pokoknya. Karena keterkaitan kita ada sebuah kerinduan lungun niroha au ucari tot sotik jolo perkecitat kuna jolo waktu sekolah deh. Jadi iba sekolah na jolo nidok kunidongan do daripada su sekolah sekolah Arab sekolah Arab di tan warna jadi apa jolo sekolah pesantren Darul Ulum di Silenjeng. Kau dah bawa batat sekolah Quran na jol hai kan nang pakai kelas. Damat kain dah dong do pakai kelas. Nama rapor dah bahwa pokoknya tai muda nama ngapil ko igumbal dongan jangkat dongan ai pondoki. Yo batutup pisungian. Muda terlambat mengangkat pasir mengangkat batu set sungian. Jadi muda napa biar kot pi pondoki kat taruh peridu pondok tai. Ser buti muda nama ngapil ibasan habis solat isya pulang marsa jamaah muda nama ngapil ko naron randa tolong mardahan depi ngana puluh jam 10 jamat kami na tolong mangan borngin depi ulak sat semusojit mengapil jual tu bel-bel songon burung na sumangan muda naso kanan tanah tari de butuh imatuk tuan ni ta sebenarnya nganaroi opui deh tuan guri amorosoi manyo batok utu kiring dadok set pahani balik-balik ni gokat detong. Bagus saron bagus saron dauti. Buka ba kita pon. Tay alhamdulillah hapalau deui apil dada buku na godang-godangi. Imak mana jolok. Hafal. Jadi najolo terkenal na sekolah tay. Najolokan di jamat kami opat DP netarimo siat Padang Bolak melanjut kutu tu perguruan tinggi Sungai Dua
Don na tempat si Haji Bahuddin dia si Maningir popat ke Padang Garugur popat ke Pitu Padang pal kelas di Ginjang itu Padang kan sunggap. Jadi dongan-dongan di kumajota bodoko non anggoda pak kami na jolo lajot joton hai undang guru godak te itu Pekanbaru marwilit spesial termasuk Imam Ghazali, Pamarip, guru tobak-tobangi terkuadong lo pediatr itan sumar suar bekali bitong along nerakut jadi au penekanatku di tabo pirap dawita ulak ta putuskon silaturahmi cerai betona muda tengah terbaik kita sanol sabulan tabay 3 bulan atau sanol 4 bulan nate abo personal mama to bangawleng sangat cinta naro aku sugari Allah anggo merdongan ringgas ta tunggu nagan maroban motor mau sa dahau na boto betong tenggo sungan popuon dabo bot tuayan mo senarion nari opung ni atau kami meranak maruda detokan opungnya baku jadi ayahku pada udat ni opungin don nah jadi marpopu bawah jadi asodong menjadi pegangan di hita hai sebetulnya nah hacitan doha mida na menjadi pegawai negeri sekolah Arab dah mago lalu ilmu padahal sesungguhnya sangat mulia najolo hidup kalak liba daripada sekolah padahal kami najolo SDP 2 halak mina tamat kami dan najolo tahun 70-an 2 halak mina tamat sa sekolah hai dapung dah 2 halak cidonglong sekolah kay parik di bagas taydo nah naro man siya pernah pa sa gadik sa dia 2 halak mina tamat sada sekolah SMP sada sekolah Arab waktu na ujian SD kami dok salapat kalak tay 2 mihay na lulus jadi aw masada sekolah Arab karingon na marbaday do opui budaburo tu pulaklay dietnya budaburo tu SMP and ikut opulaklay ikut sekolah Arab mo nang to opulaklay sekolah Arab kay alhamdulillah waktu prestasi di aw dalam muji datong di pesantren Darul Ulumi bertanding kami ada kay 180 pesantren aw nomor sada juara umum hafal semua kitab sampai pindah tu tempat na lain nomor nilai bahasa Inggris 8 awmanya saat sampai kelas 7 cuma hacit dan waktu dari mana dari Padang Bolak tak bisa mendaftar metong dah bisa mendaftar pulanglah saya mulak mau ke Pitu Padang kan sesuai guru godang aku di Pature di Jajot nepung nasu naik tadi biar aku daftar kon Departemen Agama daftar kon ma ima benna jadi na jolo ditatkan sekedar sekolah Arab harana perlu rapor indana perlu kelas ana penting berilmu memang alhamdulillah berilmu maaf pas kon betujuh ni Pak Mahabat itu kesuka bulian hakikat inilah ijazah saya dari Pitu Padang iya Pitu kenapa dia jawab silakan masuk lulus tanpa tes tinggi itulah dia hebat dan memang pengaruh niya datang dekat tadi itu sudah guru-guru itu tuan saya itu tanda leh jadi pesan-pesan di hita tidak mengharap toon memang kita harus berani menonjolkan kita siapa kita harus berani kita menonjolkan kita siapa kita untuk hari ini pesan jangan ada yang kita terima untuk apa nak sekolah Arab sekolah agama nanti payah mencari pekerjaan itu bukan urusan kita kerja sekolah Arab sekolah apa kami dua-dua dari tempatan sekolah agama melamar waktu tak ada apa-apanya langsung ditempatkan sebagai pegawai negeri cuma ada juga lah ruginya hilang ilmu agama kita karena tak pernah baca kitab gundul segala macam jadi sebenarnya tergesa-gesa itu cenari na pertemuan au pesatku di hita tak bawa mas sifat di Muhammad Rabdot anggota karena kita harus memberanikan diri
Siapa itu Muhammad itu dengan beserta anggotanya adalah orang-orang yang keras dengan kekafiran. Kadang-kadang kekafiran itu bukan orang kafir, kita. Nak mau kita menonjolkan diri, kita tamatan pesantren, tapi tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Kita seharusnya kan memberikan penerangan di kalangan masyarakat, terutama kepada keluarga dan istri kita itu. Keras dengan kafirin. Yang dimaksud kafirin itu, berani tidak bapak? Kalau anak bapak tidak sholat, berani bapak mukul? Tak ada yang berani. Begitulah anak-anak. Itu berarti kita yang menghukum kita. Kalah. Tegas dan jelas kepada sifat kekafiran. Kalau orang kafir enggaklah kita musuhi. Kalau dia tidak musuh kita, enggak usah kita musuhi. Maka didiklah anak kita, jangan takut. Semua anak kita mulai dari SD, SMP, paling tidaknya mereka sudah memiliki dasar keagamaan yang kuat. Tak usah takut tak kerja. Bukan sekolahnya yang menentukan dia kerja atau tidak. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Mikail. Tidak pernah dia salah alamat untuk memberikan rezeki yang sudah kita minta di dalam rahim ibu kita dan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berkasih sayanglah di antara kita. Mari hari ini saya merupakan kebahagiaan bertemu kita. Mari kita saling mendoakan, Pak. Saling mendoakan di antara kita, keluarga kita, bagaimana supaya keluarga kita menjadi orang yang taat, mau beramal soleh. Allahumma ja'alna wa auladina wa jurriyatina min ahlil ilmi min ahlil khairi kulluhum solihan wa ta'atat. Oh Tuhanku, berikanlah kepada kami sekeluarga, ya khususnya alumni dari pesantren Islam Pintu Padang ini, dan kepada anak-anak kami dan cucu-cucu kami menjadi ahli ilmu, ahli khair, kulluhum solihan, semuanya yang soleh dan solehah, wa ta'atan, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya simbol, Pak. Saya termasuk orang yang saya ini kemana-mana tak pernah, karena ini merupakan simbol sunnah kepada Nabi. Jangan takut dibilang orang sok alim, ya udah terserahlah. Ya, yang penting kita ada tanda-tanda, takutnya kita terlalu nasionalis. Jangan ikut-ikutan kita dengan acara agama lain, kita tegas. Tidak kita mulia menjadi orang yang seperti itu, tapi kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mengamalkan satu saja sunnah Nabi yang sudah kita tahu, itu adalah merupakan salah satu kecintaan kepada Rasul. Bukankah Rasul sudah mengatakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani, man ahabbani ma'iya fil jannah. Siapa yang menyukai satu saja sunnah Nabi, dia cintai lalu ia amalkan, sesungguhnya dia telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, bersamaku nanti di surga. Saya ingin bersama kita besok, mudah-mudahan kita menjadi sebuah jamaah yang aktif dan proaktif, saling memberikan berita dan saling mengajak kepada kebenaran. Besok kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sudah mengatakan, tidak akan masuk kamu dalam surga dalam sendirian-sendirian. Maka kita saling menasihati kepada anak kita, kepada keluarga kita. Nanti seandainya Bang Rahab atau Iparanda atau Babere sudah napopu, kalau nanti dalam kehidupan akhirat itu tidak nampak saya misalnya, harus ada di antara kita bertanya, di mana saudara kita Ustadz Salamuddin Harahap yang dari Sidonglong itu, yang dulu kita sama baik-baik. Maka Allah pun menahan, silakan dicari, baru Anda masuk surga bersama-sama. Ini sangat penting, sangat penting. Cuma di dalam pertemuan kita ini, jangan di awal baik, lalu di ujung nanti berakhir tidak baik. Artinya kita jangan saling umpat mengupat. Kalau misalnya nanti kami datang ke Pasir Pangarayan,
Jangan nilai apa adanya, tapi yang penting kita nilai adalah pertemuan kita yang penting. Ada sebuah baiat, ada satu ikatan antara kita, saling cinta mencintai. Dan bagaimanakah cinta kita terhadap alma mater kita itu? Tolong kalau ada keluarga kita diajak. Nah, saya menilai sampai hari ini masih eksis itu pendidikan di sana. Karena begini, saya bandingkan dengan sekolah-sekolah yang besar Mustofawiyah yang sudah sangat banyak, 17.000 santrinya. Di situ udah ada tingkat-tingkatan. Memang ada tingkatan yang kalau ini menjadi ulama masuk ke dalam. Tapi yang bagi luarnya ini ya sama aja, nampak seperti madrasah itu kan. Tapi di pondok-pondok pesantren Islamnya di Padang itu agak lebih baik lah menurut perasaan saya. Cuma dulu ya ada juga lah ya namanya dulu ya padanya kekurangan saya lihat waktu kita mula-mula menuntut ilmu, controlling dari guru-guru kita itu ada masih banyak yang keluar malam, masih bisa mengambil sayur orang lain itu kan. Jadi kalau kami dulu di Darul Ulum Selenjing itu tak boleh pakai celana. Tak boleh pakai celana, dan kain itu pun di atas matahari tak boleh sampai ke lutut. Dan harus pakai sorban walaupun cuma basahan, kain basahan. Pakai topi. Ya secara akal memang betul. Takkan mungkin dia berbuat apa-apa kalau seperti itu pakaiannya kemana-mana. Itu iya, tak mungkin kan. Jadi ini perlu kita terapkan, sebetulnya pakaian juga mempengaruhi. Saya dulu Pak orang yang pakai kain terus di pintu Padang tuh tak pernah lepas tuh. Jadi sampai di Dumai saya ceramah sampai disebut saya Ustadz kain sarung. Nggak pernah pakai apa ya, tetap karena jadi perumahan Pertamina, perumahan dokter, hampir semua rumah udah aku naiki dah. Nggak pernah saya pakai. Jadi udah terkenal saya Ustadz Sarung nu. Ustadz Sarung gitu. Iya. Karena dengan itu saya tidak bisa, pikiran saya tidak kemana-mana. Untuk apa kita? Iya. Umpamanya lah berbisik-bisik, duduk-duduk di tempat yang tidak wajar, kan tidak mungkin kita pakai sarung kan? Iya pakai iya. Nah, jadi sampai hari ini hobi saya seperti itu. Hobi dulu saya bawa itu, bajunya saya hijau-hijau segala macam. Terus sampai ke perkuliahan di Padang Sidikuan juga terbawa-bawa dari pintu Padang. Semua pakaian-pakaian itu saya tak ngilir pula dengan pakaian-pakaian yang lain itu. Memang seperti itulah dari kita. Dan kemudian kepada kita, kalau memang ada rezeki kita, bolehlah nanti kita tumpangkan sama bendera kita. Kalau bisa setiap tahun kita adakanlah beli kain sarung guru-guru kita di sana umpamanya lah kan. Bukan karena cantiknya, tapi kita ingin menyambung silaturahmi kepada tuan-tuan guru kita yang mereka sudah mencucurkan ya ilmu kepada kita. Ya, dan kepada kita pun alhamdulillah mulai panjang dan sehat kita, boleh kita tukar-tukar hadiah Pak, tak ada masalah tukar-tukar hadiah kan, saja kita halal bil halal di Perawang itu kan. Ya bukan soal besarnya, tapi ada kecil, ada ikatan batin kita. Ini dari Dumai, ini dari apa itu ke makan. Soal makanan yang terlalu banyak, ini pun udah terlalu banyak menurut saya itu, udah ya berlebih-lebih lah, pas-pasan aja lah, itu yang disukai Rasul. Jadi Rasul kita itu tak mau berlebihan. Ya udah alhamdulillah. Mungkin Pak nak bisa panjang-panjang kita hari ini, mudah-mudahan di lain hari ya kita tunjuk satu orang supaya dipersiapkan materi-materi yang akan kita bawa. Karena yang penting Bapak tolong dijaga waktu sholat kita dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Rasul mengatakan orang yang menghargai waktu itu selalu didoakan para malaikat agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika waktu kita sholat, ada 3 sholat sunat yang tak boleh kita tinggalkan Pak. Sholat tahajud, sholat fajar, dan sholat duha. Menjelang sholat subuh, namanya sholat sunat fajar,
2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bagaimanapun hebatnya kita mau berangkat itu, sempatkan, jangan sampai tunda, jangan sampai tinggalkan solat sunat fajar atau solat sunat sebelum subuh. Solat sunatnya saja sudah lebih besar dunia dari setengah, apalagi solat wajibnya luar biasa, tak dapat kita kira. Jangan sampai pula kita tak solat. Aduh, udah tamatan pesantren Islamiyah Pitu Padang, ada juga keluarga yang tak solat. Aduh. Jadi Bapak, hendaklah orang tua merasa cemas dan takut. Jika seandainya di keturunan kita nanti ada yang lemah imannya, lemah keislamannya, keyakinannya, itu akan dipertanyakan, Pak. Kalau hari ini ada orang misalnya meninggal dunia, umurnya 100 tahun, dia meninggalkan seorang istri, meninggalkan anak 40, cucu 70. Tapi jika ada satu di situ yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak taat, kita diminta pertanggungjawaban. Sampai-sampai seperti Nabi Nuh, ya Allah, kalau orang yang tenggelam itu kan ku minta, tapi anak saya si Kan'an bagaimana? Itu anak saya. Allah marah kepada dia, "Hei Nuh, itu bukan keluargamu." Kenapa? Dia bukan orang soleh. Dia tidak taat kepadaku dan kepadamu. Itu dia. Begitu banyak yang begitu. Kita para ustadz ini banyak coba. Tamat-tamat itu banyak cobaan kepada kita. Anak kita nakal segala macam, tapi harus bersabarlah. Sabarlah agar mereka menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Barangkali demikian kepada kita semua. Mohon maaf silaturahmi yang kedatang ke rumah ini jika ada sambutan kami yang kurang pas dan kurang baik. Semoga ini tidak ada di permasalahan, dan kami mohon maaf dan kami aturkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Opung atas waktunya dan pesan-pesannya, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Jadi utambai sotik untuk pesan untuk diri sendiri sebenarnya. Ini apa kita tinggal, ini apa kita maringanan, jadilah santri pondok pesantren Islamiyah Pintu Padang. Jangan pernah kita lepaskan itu. Mudah soalnya dokonnya jawai santri selawasen ya, selamanya jadi santri. Jadi mudah ide kita maringanan tapak donok tu guru aculeng menggulot na di hati-hati ni beto nempas saja ulang mago. Insya Allah go ipadonok tu guru memang manulah menurut pengalaman kami tersoni mah, karena rata-rata dopung memang alumni tahun 99 tuturu memang pareman unjegis dutok pada saat akhlak ni na SMA, karena memang pilihan masuk SMA SMP itu memang pilihan. Yang di pesantren itu buangan macam saya sempat berperasangan alumni Pintu Padang itu macam saya semua bandalnya. Jadi setelah saya telusuri barulah saya sadar, saya ini rupanya lapungnya bukan lapung dok-dok. Lapungnya lapung kiap. Tapi itulah ketika kita menyadari bahwasanya kita tidak ada apa-apanya. Pas tahun kemarin lah, pas hari raya, di situ kita bertemu dengan Abang Anda Kembar. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari mana-mana. Rupanya memang orang-orang hebat. Jadi kalau kata Abang Herman Tale, alumni pondok pesantren itu dulu itu diibaratkan LPK. Kalau sekarang Kopassus 1:20 katanya. Itu kata Bang Herman Tale. Karena memang diakui itu di Padang Bolak, di Binanga, di Barumun Tengah, anggodong isi juguk pat Pitu Padang nang napuluk mandoy.
Ima hebat ni guru tena jolo. Siap Tuan Syekh Ismail dan Haji Ismail dah bawa turun batu Imam Ghazali baru tu ayat tak Abdul Wahab. Isi mah puncak na tepok. Ada satu lupa saya yang di Bogor tuh. Allah. Tangan bukunya sekarang salah tahu. Alumni dari Bogor, Ima Tuan Mustafa Hussein Harahap, pendiri Mustafawiyah Bogor. Kata Buya Mahyudin Pohan Batam, kalau Adinda jadi buka pesantren, coba jalan-jalan ke sana katanya. Angan-angan ya Buya. Karena waktu itu Pung katanya Ustadz Pohan bilang alumni terbaik saat itu yang mendirikan pondok di Sijungkang. Beliau sama yang di apa? Ada satu lagi udah meninggal. Itu yang di sama yang keempat yang di Bogor. Mereka itu belajar ke rumah Tuan Syekh Haji Abdul Wahab. Belajar Hasmuni, Ihya Ulumuddin di situ. Mereka lah alumni terbaiknya. Kata Buya Mustafa Hussein Harahap sama Buya Mahyudin Pohan, beliau tidak menambah ilmunya lagi. Setelah tamat dari pondok pesantren, ilmu itulah yang dipergunakan untuk buka pondok pesantren yang di Bogor. Jadi setelah saya tahu itu Kak, baru ya Allah ya Tuhanku, mailau. Anak-anak kapan buka kisah ni? Yang bagi sudah berbuka satanot kan? Habis ni mah, atau model-model sama kaya dulu. Ini mah model-model lah kan? Jadi, nasa lupa bedo lah mak. Apa yang ditelusuri memang wajar. Tuan Syekh Haji Ismail Daulay membuka pondok pesantren Pintu Padang itu tahun 1908. Indonesia masih dikungkung penjajahan waktu itu. Layak rasanya beliau itu diangkat jadi pahlawan nasional. Beliau meninggal tahun 1948, 3 tahun setelah merdeka. Muridnya Tuan Syekh Abdul Wahab itu dimakamkan ketika meninggal itu tidak ditandu. Dari rumah itu dia abik sonot sampai ke kuburan. Begitulah karomah beliau. Sudah murid nasatanon marwan sadana bisaro. Jadi naik tandu lalu ai mayat ditata sampai tuliang lahat. Jadi pesanku kepada para alumni dimanapun Anda berada, ketika Anda tersesat jalan, ketika Anda kekurangan dunia dan akhirat, AHP kekurangan, balik ke pesantren, ziarahlah. Karena di bulan puasa, sehari sebelum bulan puasa kemarin, saya terlambat, saya ziarahi guru kita. Itulah perziarahan terakhir saya di pondok pesantren Pintu Padang Sunggang. Saya keluar dari komplek makam, putri dari cucunya Tuan Haji Ismail, Kak Membot, masuk. Dari mana dek katanya? Ziarah Kak, aku bilang. Inilah Kak, aku bilang. Bingung aku, 6 tahun aku mengaji di sini, nggak ada yang tahu aku lagi apa-apa, aku bilang. Dek, jangan bilang gitu katanya. Justru orang yang masih mau ziarah di sini itu yang berilmu. Itulah yang berkah ilmunya katanya. Bingung saya. Karena Kak Membot itu nggak sekolah Arab dia. SMA plusnya dia, tapi bahasanya itu membuat saya istilahnya alhamdulillah lah gitu. Jadi yang saya lakukan itu ziarah setiap saat itu berarti memang itulah dia. Karena kita harus ada chemistry, ada ikatan dengan guru kita. Jadi pesanku tu dongan-dongan sesudena di seluruh tanah air. Idia pemaringanan mudak-mulak ko tu tak ziarah ho tu guru tak. Laulal murabbi laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Anggo indah ran ni guru ta indah tanda Tuhan.
Jadi itulah pesannya, pesan dari Dumai, dimanapun kamu berada, alumni Pondok Pesantren Islamiyah Pintu Padang, mudah maul ko solat, mudah leng malas ko sumbayang, minta di sana, berdoa di sana, bertawassul kepada guru kita agar kau dimudahkan sholat. Jangan main-main. Kita yang udah pesantren ini hukumannya 2 kali lipat nanti. Mudah kekurangan hebek kok keo tu sejarah. Harana nama tenggo ulama ya aulia, mereka jangan dikatakan meninggal. Mereka dapat rahmat. Tuan Syekh Haji Ismail Pintu Padang itu dia belajar di Mekah. Perjuangan kayak dulu tuh bukan kayak sekarang. Hanya orang-orang pilihan yang mampu menembus itu. Jadi itulah pesan dari Dumai. Kalau anda kesulitan, mulak ko tupakal. Mudah dong liluho di hasianganon. Mulak ko abang, mulak ko anggi, mulak ko akang. Tupakal, imat tu Pintu Padang Sunggam. Mulai masih ini titik awal niatkon bahwa sana ilmu nata amal koni, ilmu nata pelajari, aku tamal kon atau kota ulang. Apakah kamu tidak ingat ketika disumpah waktu tamat dia peon ijazah itu ulum sama air ikut kosi kobil tu bianillah ta'ala wallahi wabillahi watallahi ikut kakak lo kan disumpah kita. Jangan anggap remeh itu. Jadi aku mudah doa hamu mamar pokat seniorku sudah. Jadi saya tunjuk kamu imatabat tukang doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tekas. Sebelum kita berdoa, mari kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada junjungan kita Rasulullah SAW, selanjutnya pada tuan guru-guru kita yang pernah atau tidak pernah mengasuh kita di sana. Semoga mereka yang sudah kembali berlindung kepada Allah mendapat tempat yang sebaik-baiknya, dan bagi yang sedang berdinas mereka Allah berikan ilmu yang tinggi agar senantiasa dia berlapang hati mencucurkan ilmunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubina wa dawaiha wa silatil abdanina wa fiatiha wa nurul absarina wa diaiha wa qutil ajsadi wal arwahina wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana ya Allah la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abaduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na wa na'udzubika min syurri ma sana'na wa nabulaka bi nikmati alaina wa nabu bi jambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wal walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li auladina wa dzurriyyatina wa li jaddi jaddatina wa li ikhwanina li huwatina li ustadina wa li masyayina wa jamil mu'minina wal mu'minatal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah ya hayyum ya qayyum ya badi'us samawati wal ard wa ya malikal mulki ya jal jalali wal ikram. Ya Allah, dengan segala ridho dan kasih sayangmu pada hari ini
kami menjalin silaturahmi dengan saudara dan teman-teman yang satu lulusan dari Sekolah Islamiyah Pitu Padang. Ya Allah, kami mohon dengan ridho dan kehendak-Mu, jalinan silaturahmi kami ini ingin mendapatkan ridho dari Engkau ya Allah. Oleh karena itu berilah kepada kami semangat yang tinggi dan motivasi yang bagus, agar silaturahmi ini dapat kami lanjutkan terus menerus untuk mengajak di jalan-Mu ya Allah. Dan izinkan kami sambil beramar makruf nahi mungkar untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah ya Tuhan kami bermunajat hari ini kepada-Mu. Semoga para guru-guru kami yang telah terdahulu menghadap kembali kepada-Mu, berilah kepada mereka ampunan dan kasih sayang. Tempatkanlah mereka ya Allah di tempat-tempat yang Engkau ridhoi. Jadikanlah pekuburan mereka itu ya Allah pekuburan yang berada dalam taman-taman surga. Dan kepada keturunan mereka ya Allah menjadi orang-orang yang berilmu, agar perjuangan mereka terus dan menerus dilanjutkan sesuai dengan ridho-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wala haula wala quwata illa billahil. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat dan berkah, dan jadikanlah perpisahan kami ya Allah perpisahan yang membawa kenangan yang manis untuk ke depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa subhana rabbika jalla yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa, mudah-mudahan pun cepat beroperasi pesantrennya pun bisa misi mengajar julumiyah sama takbina. Teman-teman, kita tutuplah dulu majelis kita ini, walaupun ada acara berikutnya, kita tutup dengan doa kepada masjid majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau ada pelayanan kami yang kurang mengena, kami mohon maaf. Dan tadinya kita mau makan di pantai, rupanya Allah menakdirkan harus dinikmati di tempat kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Jadi sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.